Ya Tuhan Yesus, tangan-tangan yang memberinya Tuhan, berkatilah 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda untuk berguna bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Baik, sembari untuk persembahan diedarkan, kita angkat pujian kita, Dialah segalanya. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan napas hidup buat kami. Bukan karena kuat hebat kami Tuhan, tapi karena kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati pelayanan kami Tuhan, Engkau berkati kami yang ada di tempat ini Bapa. Suci kuduskanlah kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, setiap pelayanan kami Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau lebih tingkatkan lagi Tuhan. Bahkan Engkau membawakan kami jiwa-jiwa yang baru Tuhan, terobosan-terobosan yang baru di tempat ini Tuhan. Bahkan sampai kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi di tempat ini Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan, terkhususnya untuk kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami beserta istri serta keluarganya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka, bahkan pelayanan mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau lindungi keluarga ini Tuhan. Engkau lebih lagi Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera untuk keluarga ini Tuhan. Bahkan Engkau memberkati keluarga ini lebih buat menjadi berkat untuk orang di sekitarnya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk anak-anaknya Tuhan, baik yang jauh Tuhan, Engkau berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, kesehatannya Tuhan Engkau lindungi, Engkau jamah mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan studinya, cita-citanya, bahkan jodohnya nanti Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan jodoh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau berkati Ibu Tuhan yang di usia yang sudah tua ini Tuhan. Engkau berikan dia kesehatan, kekuatan, panjang umur
dia hati yang kuat, hati yang penuh dengan kesabaran Tuhan, untuk menjalani, membimbing anak-anak cucu menantunya Tuhan. Semua itu karena kasih penyertaan Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Untung juga Ibu Erni Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, bahkan beberapa untuk kesehatannya Tuhan, Engkau berkati. Dimanapun anaknya pada saat ini Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan. Lindungi, tutup bungkusi dia dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Bahkan jodoh anaknya nanti Tuhan, Engkau yang memberikan jodoh yang terbaik, jodoh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Bahkan anaknya yang bersama mereka Tuhan, Engkau berkati. Berikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Sehingga dia anak-anak yang berbeda Tuhan, anak-anak yang berprestasi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap pergumulan permasalahannya Tuhan, yang kami tidak tahu pada saat ini Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang membuka jalan untuk keluarga Bapak, untuk juga Ibu Erni ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kali lagi Tuhan kami berdoa untuk Minando Robi Tuhan, Engkau berkati Minando Robi, berkati usaha pekerjaannya Tuhan, berkati kesehatannya, anak cucu menantunya Tuhan, Engkau berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi kerinduan, pergumulannya pada saat ini Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang membuka jalan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Meme, Ibu Meme Tuhan, Engkau berkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, Engkau berkati. Ampuni Tuhan jika Kau dapati mereka melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Berkati anak-anaknya Tuhan, berkati studinya, berkati anaknya Tuhan, anak yang berprestasi, anak yang berbeda Tuhan. Anak berkati tumbuh kembang anaknya Tuhan, bahkan anak yang dikandungnya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan sampai dia melahirkan nanti Tuhan. Semua itu karena perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Mama Meme, Bapak Meme Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Debet, Ibu Debet Tuhan. Engkau berkati keluarga ini Tuhan, lebih lagi Tuhan takut akan Tuhan, lebih rindu, lebih Engkau jamah hati mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan lebih lagi Tuhan meninggi memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan anak-anaknya Tuhan, Engkau berkati Tuhan, studinya Tuhan, Engkau berkati, cita-cita mereka Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Rosita Tuhan, Engkau berkati ibu ini Tuhan, lebih lagi Tuhan, berikan dia hati yang takut akan Tuhan, hati yang rindu akan Tuhan. Jamah dia Tuhan, berikan dia kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Bahkan setiap penyakit yang mengikat, membelenggu dia pada saat ini Tuhan, dari dulu sampai sekarang Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan setiap kuasa itu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang berkuasa, mengangkat setiap penyakit yang dideritanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dia disembuhkan Tuhan, dia dipulihkan Tuhan, hatinya Tuhan dipulihkan Tuhan, hatinya Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, sehingga dia Tuhan dapat menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, dan bisa membawa jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kami rindu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Mama Atul, Bapak Atul Tuhan, Engkau berkati keluarga Bapak Atul, Mama Atul, lebih lagi Tuhan, semakin rindu akan Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk suaminya Tuhan, Engkau berkati dimanapun dia berada pada saat ini Tuhan, berkati kesehatan, keselamatan Tuhan, sehingga dia pulang dengan selamat Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, Bapak Atul bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan, bahkan bisa percaya bahwa Engkau satu-satunya juru selamatnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk anak-anaknya juga Tuhan, Engkau berkati, berikan dia kesehatan, kekuatan Tuhan, bahkan anak-anak yang berprestasi Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami berdoa untuk keluarga Mama Nawi dan suaminya Tuhan, Engkau berkati, berkati usaha pekerjaannya, bahkan kesehatannya Tuhan, Engkau berkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Mama Epri Tuhan, Engkau lihat
Mama Epri pada saat ini Tuhan. Tuhan, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau kasihani Mama Epri Tuhan. Engkau angkat setiap penyakitnya Tuhan. Engkau sembuhkan dia Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, jika ada kekuatan, kuasa-kuasa yang kuat, yang coba-coba melemahkan dia Tuhan, yang coba-coba ingin menjauhkan dia daripada Engkau Tuhan, tidak kami izinkan kuasa itu bekerja dalam dirinya Tuhan, dalam hidupnya. Kami bersepakat Tuhan, kami mengikat, memata, menghancurkan kuasanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang berkuasa, darah Yesuslah yang berkuasa atas Mama Epri Tuhan, sehingga setiap penyakitnya dipatahkan Tuhan, setiap penyakitnya dihancurkan Tuhan. Semua itu karena darah Yesus yang berkuasa atas Mama Epri Tuhan. Tuhan, pakai Mama Epri Tuhan lebih lagi Tuhan, supaya dia menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, jamah hatinya Tuhan, berikan dia kesabaran Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa untuk keluarga hamba Tuhan, Engkau berkati lebih lagi keluarga hamba Tuhan, berkati usaha pekerjaan kami Tuhan, bahkan Engkau berikan kami hati yang sabar Tuhan, hati yang rindu akan Engkau Tuhan, hati yang selalu menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, suami hamba dipulihkan, Engkau jamah hatinya Tuhan, supaya dia tahu Tuhan, supaya dia melihat bahwa Engkau baik Tuhan, bahwa Engkau Yesus yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja GBI Bergas Bereng Rambang Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Karena kami pada saat ini Tuhan, di Desa Rambang ada cabang Tuhan di Palangkaraya Tuhan. Engkau berkati cabang Bergas Bereng Rambang ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, bahkan kami rindu banyak cabang-cabang yang baru Tuhan, bukan di Palangkaraya saja Tuhan, tetapi di desa-desa yang lain Tuhan, di kota-kota yang lain, di provinsi, di kabupaten, dimanapun Tuhan. Kami rindu banyak cabang-cabang dan GBI Desa Bereng Rambang ini Tuhan, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan, hingga nama-Mu Tuhan lebih lagi banyak yang meninggikan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati, Engkau yang tahu Tuhan, sehingga banyak terobosan-terobosan yang baru, banyak jiwa-jiwa yang baru diselamatkan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk cabang kami yang ada di Palangkaraya Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan persekutuan mereka di sana Tuhan. Engkau berkati lebih lagi Tuhan orang-orang yang di sana Tuhan, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Makasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami yang ada di Bereng Rambang ini Tuhan. Engkau berkati, bahkan kami rindu untuk setiap pembangunannya Tuhan. Engkau berkati bahan-bahannya, dananya Tuhan, kami tidak tahu dari mana Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang mengirim orang-orang yang baik Tuhan, Engkau yang membuka jalan sehingga gereja ini Tuhan dapat berjalan hingga sesuai dengan rencana doa yang kami harapkan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk pengeburannya Tuhan, untuk air bersihnya Tuhan. Engkau memberkati, berikan air bersih Tuhan yang berasal daripada Engkau. Bahkan dulu Bapak Gembala pernah bermimpi Tuhan, air kehidupan dinyatakan di Desa Bereng Rambang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tempat ini Tuhan dinyatakan juga air kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami, rencana kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kali lagi hamba berdoa Tuhan untuk desa kami Bereng Rambang. Engkau berkati desa kami ini Tuhan, lebih lagi Tuhan, desa yang penuh dengan berkat, penuh damai sejahtera Tuhan. Engkau curahkan hujan pertobatan, hujan pemulihan di Desa Bereng Rambang kami ini Tuhan, desa kami tercinta. Bahkan kami berdoa untuk pemimpinnya Tuhan, kepala desanya Tuhan. Engkau berkati supaya pemimpinnya Tuhan bisa takut akan Tuhan, bisa datang bersungguh-sungguh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Desa Bereng Rambang kami ini diselamatkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, jika pada saat ini Desa Bereng Rambang kami ini Tuhan masih percaya
dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa orang kuat, kuasa-kuasa penghulu di udara, kuasa-kuasa setan iblis, kuasa-kuasa antang petahu, jata Tuhan, tuyul, kuyang, bahutai, dukun-dukun, mantra, santet, apapun namanya Tuhan, yang tidak berasal daripada Engkau Tuhan, kami bersepakat, kami mengikat, memantah, menghancurkan kuasa itu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus. Hingga desa Bareng Rambang kami ini Tuhan, desa yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, penuh dengan orang-orang yang bertobat dan membawa jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa, kami berdoa untuk pemuda remajanya Tuhan. Engkau berkati pemuda remaja yang ada desa Bareng Rambang ini Tuhan. Engkau melihat mereka Tuhan, mereka calon-calon penerus masa depan Tuhan. Engkau membimbing mereka Tuhan, jauhkan mereka Tuhan dari pergaulan-pergaulan bebas Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari obat-obat terlarang, narkoba, narkotika, minuman-minuman keras Tuhan, perjudian, perzinahan, bahkan pencurian Tuhan. Tidak kami izinkan kuasa itu menguasai tubuh mereka, jiwa, hati mereka Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Kami mengikat, mematah, menghancurkan segala kuasa itu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus. Ya Yesuslah yang berkuasa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan sekali lagi hamba berdoa Tuhan untuk pelayanan kami, persekutuan kami Tuhan. Engkau berkati lebih lagi Tuhan. Kami rindu banyak jiwa-jiwa yang baru bersama-sama, bisa bersama dengan kami Tuhan, untuk menyatakan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, segala hormat, puji syukur kami Tuhan kami naikkan hanya dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama katakan amin. Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita lebih dalam lagi, tenangkan hati kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan kali ini. Biar lewat setiap kebenaran firman itu tidak berlalu dari hidup kita, tapi itu boleh bertumbuh di dalam hati kita, boleh bertumbuh di dalam hati kita yang subur dan mengeluarkan buah-buah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita seperti Musa rindu sungai.
panggilanmu, katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang menimpa kehidupan kami percaya Engkau ada bersama kami. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang menuntun kehidupan kami, yang selalu memberkati kami Tuhan. Bahkan hari ini kami datang ke tempat ini, kami percaya Tuhan terlebih rindu untuk menyatakan kuasa-Mu ke dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi sama dengan kehidupan kami yang lama, karena Engkau ada dalam kami, Engkau berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau mengasihi setiap kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan hari ini kami rindu Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan firman-Mu, yaitu Engkau sendiri dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan Tuhan. Tidak kami izinkan iblis setan penghulu di udara mencuri kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Segala kuasa-kuasa yang coba mengalihkan pikiran kami, yang coba membuat kami tidak konsentrasi, yang coba membuat kami tidak damai sejahtera, apapun namanya, siapapun Engkau, kami tolak, kami hancurkan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kau berkuasa. Pergi Kau hanya, tinggalkan segala pekerjaan-Mu. Kuasa firman-Mu mengubahkan hidup kami, membuat kami menjadi baru di dalam Kristus. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom. Mana si Nawi tadi? Panggil. Hah? Panggil sebentar. Sini kamu. Nanti juga kita mau berdoa ke sini. Ini gerejanya Tuhan, amin. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Ya, kita berdoa.
Bapak, terima kasih untuk kita dan menyimpangkan tangan kami. Ya, angkat tangannya semuanya. Demi nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk berjasa Tuhan kepada kita. Lihatlah Tuhan. Kau melihat hati yang remuk, kau melihat hati yang hancur. Berkati, sempurnakan kesembuhan. Amin. Amin. Kanker tiroid. Ya. Kanker tiroid. Ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau melihat hatinya. Engkau melihat pertobatannya Tuhan. Dalam nama Yesus. Pulihkan dia. Pulihkan dia dari masalah ini. Lepaskan dia Tuhan dari segala kuasa-kuasa dosa yang mencari. Dalam nama Yesus. Engkau mendengar apa pembicaraannya tadi Tuhan. Engkau mendengar semua yang telah dikatakannya tadi Tuhan. Dia mengaku di hadapan-Mu dan di hadapan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Sembuhkannya. Demi nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa kutuk-kutuk dosa, apapun yang menyebabkan kanker tiroid, segala kutuk-kutuk keturunan, segala kuasa-kuasa penyembahan berhala, kuasa-kuasa iblis, kuasa sakit penyakit dari seluruh tubuh, semuanya itu demi nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, keluar dari hidupnya, pergi dalam nama. Jadilah kau sembuh, jadilah kau sembuh sempurna, jadilah kau sembuh sempurna untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani Yesus Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus Tuhan berbelas kasihan kepada engkau. Engkau milik kesayangan Tuhan, engkau milik kesayangan Tuhan, engkau milik kesayangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua, amin. Ya saudaraku, hari Jumat nanti kita ada persekutuan di sini ya. Haleluya. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan akan memberikan kita kelimpahan. Amin. Ya, yang di luar akal pikiran manusia. Ya, Tuhan akan cukupkan semua. Amin. Ya, kata orang sana, don't worry, be happy. Amin. Jangan takut, bersukacita saja. Kemudian saudaraku sekalian, hari Sabtu nanti katanya ada perlombaan diania di Penuaiannya, di Barigas Penuaiannya, di Palangkaraya hari Sabtu. Ya, kalau bisa saudara ikut. Ya, bisa nanti kita bergabung, amin. Ya, hari Sabtu. Jam berapa itu? Jam 9. Ya. Ajak itu sudah Susi Tina itu, biar dia lari maraton, lari karung dia. Kalau mau makan kerupuk, ya amin. Apalagi Ibu Sardi itu, ya jangan biarkan dia tinggal nganggur-nganggur di Beri Rambang. Amin saudaraku. Nanti katanya ada perlombaan 17 Agustusan, amin. Ya semuanya diajak kalau bisa. Amin saudaraku. Nanti hari Jumat kita persekutuan di sini, ya. Kalau ada yang mau dipanggil rumahnya terserah, nanti kasih tahu ya. Amin saudaraku. Tuhan memberkati, ya, tetap setia, semangat dalam Tuhan, dan ingatlah Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Tuhan mau setiap hari kita itu diisi oleh kebaikan demi kebaikan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan mau begitu loh. Maunya Tuhan itu kita menjalani hari-hari kita itu melihat hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh berkat, hari-hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin saudaraku. Amin. Itu dicari semua orang loh. Betul nggak saudaraku sekalian? Betul. Itu dicari orang-orang.
Saudara tahu nggak kenapa orang kerja banting tulang, banting setir, banting apa-apa, semuanya dibanting itu ya? Kata Mama Nawi, banting piring, banting pintu, banting istri, banting anak ya. Ya, mereka mau cari hari-hari yang baik, hari-hari yang bahagia. Betul nggak saudaraku? Kita juga begitu. Tetapi hanya ada di dalam Yesus. Siapa yang mau melihat hari-hari baik dalam hidupnya? Angkat tangannya. Amin. Saya juga. Haleluya. Nah, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita siang hari ini? Coba kita lihat 1 Petrus 3. Nah, kalau saudara mau melihat hari-hari baik, coba perhatikan baik-baik. Haleluya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Nih, aku mau menjalani hari-hari ya dalam kebaikan Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Sudah dapat katakan amin? Ya. Saya bacakan untuk kita semua. Dan akhirnya apa? Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu apa? Memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk apa? Untuk memperoleh berkat. Wow, luar biasa. Karena untuk itulah kita dipanggil. Ingat, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan bilang, Yohanes 10 ayat 10 apa katanya? Firman Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang berkelimpahan. Itu makanya kita itu dipanggil untuk memperoleh berkat. Tetapi lihat, perhatikan di atasnya. Betul nggak saudaraku? Perhatikan di atasnya, jangan membalas jahat dengan jahat. Ya. Seterusnya, sebab ayat 10. Sebab siapa, kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ayat 10. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, perhatikan ya. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk memperoleh apa? Berkat. Amin. Tapi bagaimana kita memperoleh berkat? Perhatikan ayat yang di atasnya. Dan akhirnya hendaklah kamu apa? Semua seia sekata. Itu makanya harus ada kesatuan. Persatuan. Tuhan nggak suka sama orang yang yang nggak mau bersatu. Perhatikan. Kamu semua seia sekata, bersepakat, bersehati, mempunyai pemikiran yang sama-sama, mempunyai tujuan yang sama. Itu artinya seia sekata, mempunyai satu tujuan, seperasaan. Coba perhatikan. Kalau ada saudara kita yang sakit, bagaimana kalau aku sakit? Ya, diperhatikan saudara-saudaranya. Coba seperasaan, mengasihi saudara-saudara, tidak membiarkan mereka, tetapi menyatakan kasih. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan berfirman, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, tetapi firman Tuhan bilang apa juga? Kamu harus mengasihi saudara, sesamamu manusia, saudaramu sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, perhatikan. Penyayang dan rendah hati itu.
Tuhan maunya kita itu penyayang dan rendah hati. Ya, nggak sombong, nggak minder. Saudara tahu minder nggak? Minder itu bukan rendah hati. Lah Pak Gembala, jangan saya itu minder, saudara. Aku dia anak dia layak. Aku itu sombong loh. Jangan saudara kira itu rendah hati, bukan rendah hati itu bukan. Rendah hati itu dia memaksa, menekan perasaannya untuk tetap sepakat, untuk tetap taat. Itu orang yang rendah hati, saudara sekalian. Bukan rendah hati itu menghindar-hindar, bukan. Itu bukan rendah hati. Amin. Itu bukan rendah hati. Ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki, ya. Dan janganlah membalas apa? Kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Bagaimana kita kalau dengar gosip-gosip orang? Langsung mendidih nggak? Elak kau teh. Awas, mandelakan aku teh. Gosip-gosip aku. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Pernah nggak? Saya dulu pernah gini. Kenapa aku nggak balas dia waktu itu ya? Kenapa aku nggak balas dia di depan orang? Biar sekalian tahu, biar sekalian malu. Bukan seperti itu. Ya, jangan balas caci maki dengan caci maki, jangan. Karena kalau kita balas itu, kita nggak dapat berkah. Ya, kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, kita bukan orang yang diberkati. Kita sama saja dengan mereka. Itu makanya firman Tuhan bilang, kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Aduh Pak Pendeta, BH tutu jitena. Kalau ditampar pipi kiri saya, bagaimana ya? Tangan kanan saya langsung beraksi, menampar mukanya juga, bahkan lebih lagi. Aduh, jangan begitu, amin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Aduh Tuhan, kayak apa ini? Kata zaman aku mendengar gosip-gosipnya Tuhan, dibilangnya aku kayak gini sama orang-orang sekampung ini. Jangan balas, amin. Jangan balas, kata firman Tuhan. Ya, tapi hendaklah kamu memberkati. Tahu nggak caranya bagaimana memberkati? Kita berdoa untuk memohon berkat bagi dia. Ini terjemahan yang lainnya berkata begitu. Tetapi berdoalah supaya mereka diberkati Tuhan. Orang yang berbuat jahat sama kita, orang yang mau mencuri kipas angin kita, coba. Oh Tuhan, jangan juga. Orang yang memotong karpet kita, oh Tuhan, selamatkan dia. Begitu kan? Ya. Hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk apa? Memperoleh berkat. Saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena Tuhan mau memberkati kita. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, perhatikan baik-baik. Berkat Tuhan jadi gak turun sama kita. Berkat Tuhan jadi gak turun. Itu makanya jangan balaskan kejahatan di sekitarmu, amen. Jadi saya belajar juga nih. Kalau dia ngomongin, mendidih juga kadang-kadang hati ini. Tetapi kita firman Tuhan bilang apa? Ya, harus mengasihi, coba. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Harus rendah hati. Kita diuji terus. Kita diuji. Nah, saudara, kita dibentuk terus. Dibentuk. Karena begini loh, Tuhan mau kita diberkati. Bagaimana caranya? Jangan balas caci maki dengan caci maki. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan.
Ya. Amin, saudaraku. Amin. Coba kita disakiti tapi kita harus balas dengan kebaikan. Dengan doa kepada Tuhan supaya dia dipulihkan, supaya dia diberkati Tuhan. Amin Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, sebab ini ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup, perhatikan baik-baik, dan mau melihat dan mau melihat apa? Hari-hari baik. Perhatikan. Kalau kita mau menjalani hari-hari kita baik, diberkati, sukacita, ada damai sejahtera, itu maksudnya hari-hari yang baik. Hari-hari yang baik. Ada sukacita, ada damai sejahtera, berbahagia, bergembira terus dalam Tuhan. Menjalani hari-hari itu dengan kebaikan demi kebaikan, bukan berarti tidak ada masalah, ada saja. Tetapi kita terus bergembira, bersukacita. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, firman Tuhan bilang, ia harus apa? Menjaga apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Lidah ini, saudara sekalian, kalau di Yakobus bilang baru ini bahaya, gara-gara lidah. Ya, ini bahaya. Lidah kita ini sangat berbahaya. Perhatikan baik-baik. Ya. Orang dunia saja mengakuinya, memang lidah tak bertulang. Lanjutnya saya udah tak tahu lagi. Ya, Tutupoli dulu masalah. Ya, atau Titikus pada barangkali nggak tahu saya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Saudara, ini lidah kita ini ya, perkataan kita ini ada kuasanya. Itu makanya saudara jangan sembarangan ngomong sama anak-anak, sama keluarga, sama orang tua apalagi, ya, sama suami, sama istri. Mati ikut. Memang ikut. Bedungip. Jangan, amin saudaraku. Jangan. Jaga lidah kita karena begini firman Tuhan bilang di Amsal 18 kalau saya tidak salah ini Amsal 18. Ya coba kita buka Amsal 18 ayat 21. Nah, apa kata firman Tuhan Amsal 18 ayat 21? Haleluya. Amsal 18 ayat 21 yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat katakan amin. Amsal 18 ayat 21 yang dapat silakan baca. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Perhatikan baik-baik. Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Coba, hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau saudara pernah berbicara yang tidak bagus, ya, terhadap suamimu, terhadap anakmu, terhadap istri, aduh minta ampun cepat sama Tuhan. Ya, terhadap saudara seimanmu, terhadap saudara-saudaramu, aduh cepat minta ampun sama Tuhan. Amin terus. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka apa? Menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang kau perkatakan, apa yang kau bicarakan, itu akan berdampak terhadap hidupmu. Itu akan berdampak terhadap hidupmu. Bukan hanya berdampak kekal atas hidupmu. Itu makanya hati-hati dengan lidah kita, amin. Amin. Kita semua belajar untuk berkata-kata dengan baik, dengan hormat di hadapan Tuhan. Karena hidup kita ini dilihat Tuhan, diperhatikan Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Coba, ini menyangkut kehidupan dan kematian. Biar aku mati. Orang kalau ada masalah, hendak mati. Biar aku mati. Memang nasib aku sudah begini. Saudara, hati-hati berbicara seperti itu. Ya, langsung datang itu, ya gak kelihatan itu. Ya gak sembarangan memandai. Benar gak bahasa dari saya itu? Amin, saudaraku? Hidup dan mati dikuasai lidah loh. Itu makanya kalau mau melihat hari-hari yang baik kata firman Tuhan, kita harus jaga lidah kita. Jaga lidah kita. Saya tidak akan suruh saudara keluarkan lidah masing-masing, enggak kan? Nanti kayak ular ya.
Jaga lidah kita. Perkatakanlah perkataan yang baik. Perkatakanlah perkataan firman Tuhan. Perkatakanlah perkataan yang untuk memberkati. Amin. Karena kita dipanggil untuk menerima berkat. Dalam nama Yesus aku terima janji Tuhan. Dalam nama Yesus aku melayani Tuhan. Dalam nama Yesus anak-anakku diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus aku disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus suamiku bertobat datang kepada Tuhan. Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Jaga lidah terhadap yang jahat. Itu udah firman Tuhan yang bilang, siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, semua kita akan diuji dengan perkataan kita. Oh Pak Gembala, aku akan setia melayani Tuhan. Nih, perhatikan, kamu akan diuji di situ. Aku akan setia memberi ini, memberi itu. Aku akan setia. Perhatikan baik-baik. Tepat waktunya Tuhan akan uji kesetiaan kita. Kalau aku diberkati nanti, aku akan semua janji diucapkan di hadapan Tuhan. Benar nggak? Bahkan di gereja dikatakan, di tempat jemaat. Saudara, perhatikan. Ini kan pelayanannya sudah lama berjalan. Benar nggak? Mari kasih. Saudara jangan salah. Banyak jemaat yang begini. Di depan Pak Gembala almarhum dulu, di depan Ibu Gembala dulu. Kami berjanji tidak akan keluar dari sini, biarpun diusir Pak Gembala. Tak akan keluar dari gereja ini, dari pelayanan ini. Saudara pasti diuji. Semua perkataan kita di hadapan Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah loh. Diuji. Ya, ini perkataan yang menipu atau perkataan yang tidak menipu. Itu teruji dengan waktu. Begitu ada masalah, baru ketahuan di situ. Belum diusir, katanya, kalau diusir Pak Gembala pun aku tidak akan keluar dari sini. Belum diusir, jadi keluar. Kalau lari pas ada siapa? Hadari. Semua orang akan diuji. Itu makanya jangan sembarangan berbicara di hadapan Tuhan. Di hadapan gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang bertahta di atas gerejanya. Karena Tuhan yang bertahta atas jemaatnya. Itu makanya hati-hati saudara sekalian. Semua akan dituntut dengan perkataan kita. Ya. Jaga lidahmu. Firman Tuhan bilang itu, dengarkan. Itu makanya saya ingatkan kepada kita dan saya juga. Jaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nanti semuanya akan terbukti dengan berjalannya waktu. Ini ucapan. Itu makanya sama Allah Tuhan jangan berjanji-janji. Nanti akan aku berikan ini, Bang, Pak. Nanti aku berikan ini. Kalau ini aku menang. Kalau aku ini, kalau aku itu, kalau aku ini, kalau aku itu, nanti aku akan berikan. Hamba Tuhan ini melihat dalam perjalanan waktu. Sudah begini, sudah begitu, nggak datang janjinya. Ya, harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Hati-hati, jangan sampai perkataan kita yang di belakang hari itu menjadi perkataan yang menipu. Ini saya sampaikan supaya kita melihat hari-hari yang baik, supaya hidup kita tidak akan pernah kering. Amin. Memanjat terus air kehidupan. Hati-hati dengan lidah kita. Lidah ini bahaya loh, saudara. Coba lihat Matius 12. Matius 12. Ya. Matius 12 ayat 34 sampai dengan 37. Sudah dapat katakan amin? Matius 12
ayat 34. Ya, saudara sekali lagi, mau melihat hari-hari yang baik dalam hidupmu? Mau melihat hari-hari yang baik dalam hidupmu? Matius 12 ayat 34 sampai dengan 37. Apa firman Tuhan bilang? Hai kamu keturunan apa? Ular itu lidahnya bercabang atau enggak? Suka mengeluarkan lidah loh ular itu. Aduh, mau saya praktekkan malu pula saya di sini. Bukan begini. Tak tahu ini mana lurusnya mana apanya. Ya kan? Hai kamu keturunan ular muda, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan meluap karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Aku sebenarnya main-main aja, bercanda aja bicara kayak gitu. Saudara, nggak ada itu dari hati. Ya. Kalau beda dengan hati dengan mulut namanya orang munafik ya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbandaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbandaran yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu apa? Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari apa? Ayat 37 sama-sama. 1, 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati dengan lidah. Memang lidah gak bertulang, katanya kan? Bukan berarti lidah kita sembarangan berbicara walaupun gak ada tulangnya. Bagaimana kalau lidah ada tulang kaki di situ? Benar nggak? Ya lidahnya lurus saja terus. Perhatikan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Tuh, perkataan kita mempunyai dampak kekekalan. Kalau kita mau melihat hari-hari kita baik, hari-hari kita penuh berkat, hati-hati dengan perkataan. Semua orang akan diuji dengan perkataannya. Semua orang akan diuji dengan perkataannya. Satu hari nanti kita akan ketahuan perkataan kita itu adalah perkataan yang menipu atau enggak. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Ya. Pertama, jaga lidah kita kalau kita memelihara yang baik. Kedua, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang kedua, kalau kita mau melihat hari-hari kita baik, apa katanya? Jauhi yang jahat. Jangan hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Amin, saudaraku. Jaga lidahmu dan jauhi yang jahat. Jangan ikut-ikut lagi hidup dengan masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dulu suka mabuk judi, sekarang apakah masih seperti itu lagi? Jangan lagi, amin. Jauhi yang jahat, lakukanlah yang baik. Amin, saudaraku. Lakukan yang baik. Apa yang baik itu? Ya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang ketiga, ia harus mencari apa? Perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara, kalau melihat hari-hari yang baik, kalau mau hidup dalam hari-hari yang baik, kita harus berdamai dengan semua orang. Itu makanya Tuhan ajarkan kita berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Harus berdamai dengan saudara seiman, dengan semua orang. Kalau begini loh, kalau ada kebencian dalam hidup kita, Tuhan gak dengar doa kita. Ya saudaraku, kasihan nanti kita kalau kita masih benci sama orang, sama suami, sama anak, sama istri, sama keluarga, sama yang lain-lain, sama teman kan.
pahit hati kita sama orang yang pernah menyakiti kita, ya, sama pacar lama, ya, benci, nggak ketulunan, ya, masih diingat-ingat hidup yang lama. Saudara, kalau kita berdoa, Tuhan bilang ampuni dulu. Kalau kamu mau diampuni, kamu akan diampuni. Amin. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Itu makanya kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Amin, saudara. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Perhatikan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada, ini berbicara tentang doa. Matanya tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada doa mereka. Doa mereka yang meminta tolong. Seruan mereka, permohonan mereka, Tuhan mendengar. Itu makanya lidah kita harus hati-hati. Jangan lagi mau berbuat jahat. Jangan. Harus berdamai. Kalau kita mau melihat hari-hari yang baik, sehingga apa? Doa kita, seruan kita itu didengar Tuhan loh. Oke anakku. Oke anakku. Oke anakku. Amin, saudaraku. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang berbuat jahat itu orang-orang yang tidak mau hidup sesuai firman Tuhan. Itu saudara sekalian. Tetaplah kita setia kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mau melihat kebahagiaan hari-hari baik, kita mau menjalani hari-hari baik dalam hidup kita, lakukanlah perintah Tuhan. Jaga lidah kita. Amin. Jangan mau lagi berbuat jahat. Amin. Jangan lagi. Ya. Dulu apapun kita lakukan untuk keuntungan diri kita, benar nggak? Nggak apa-apa mencuri sedikit-sedikit. Bukan mencuri bank juga, bukan merampok bank. Jangan, amin saudaraku. Jangan lagi mau berbuat jahat. Dan hiduplah dalam perdamaian. Kita akan sama-sama menjalani hari-hari yang baik, amin. Dengan api Roh Kudus. Saudara, perhatikan. Tuhan memanggil kita untuk menerima berkat. Coba perhatikan tadi. Kamu harus memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh apa? Berkat. Kenapa Tuhan mau kita supaya diberkati? Supaya kita menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, amin. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang kata Tuhan supaya mereka memperoleh hidup yang berkelimpahan. Itu berbicara berkat. Hidup yang berkelimpahan, berlimpah dengan damai, sejahtera, sukacita. Coba ada masalah pun tetap sukacita. Beda dengan yang dulu. Coba kalau ada masalah muka cemberut. Kalau Pak Gembala almarhum kita kayak pepaya bengkok, kayak jeruk purut. Saya nggak ngerti lagi kalau muka kayak jeruk purut tuh gimana. Mungkin saudara bisa praktekkan muka kayak jeruk purut seperti apa. Saya nggak ngerti lagi. Kalau dulu kita seperti itu, benar nggak? Kalau kita marah, tekanan naik di sini, akai, pehe. Saya pernah mengalami ini, saudaraku sekalian. Mungkin saudara nggak pernah sampai jengkel sampai sini sakit, pernah nggak? Pernah juga kan? Saya kira cuma saya sendiri. Sampai sakit sini saya. Aduh, saya pikir. Tapi sekarang sukacita saja, amin. Dulu ada saya, sempat saya diremehkan orang dulu. Sakit sih saya mau marah, melotot mata, jantung tak dikuder. Tapi sekarang kita harus menjalani hidup yang baik, yang daripada Tuhan. Itu namanya hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu bukan hanya
kita banyak uang untuk diri kita sendiri. Bukan begitu. Itu bukan berkelimpahan namanya. Hidup berkekurangan. Hidup untuk diri sendiri itu berkekurangan. Coba habis mancing dibagi-baginya coba. Sudah kehujanan, sudah menggigil, ya. Sambil begini dia narik mancing. Kada tahu lagi mau narik mancingnya, mau nyetak mancingnya. Oleh sudah menggigil kena hujan. Pulang-pulang ada saudaranya harus dibagi-bagi. Hasil pancingannya. Apa boleh dua? Haleluya. Itu namanya hidup yang berkelimpahan. Amin, saudaraku. Coba. Setiap hari Minggu kita bisa makan di sini. Ya. Pak Gembala almarhum dulu bilang, masih makan juga kalian? Masih, Pak. Hebat banget. Dari mana itu? Dari mereka aja. Itu namanya hidup yang berkelimpahan. Bukan harus saudara kasih mobil ke gereja, diletak di atap gereja. Amin, saudaraku. Mengasihi saudara-saudara, kata firman Tuhan tadi di atasnya, benar nggak? Ya, penyayang dan rendah hati. Tuh, nanti saudara renungkan lagi di rumah. Firman Tuhan 1 Petrus 3 itu. Dan akhirnya, berarti kalau akhirnya, berarti ada hubungannya dengan ayat-ayat yang di atas. Amin. Tentang suami istri ada di situ. Baru tentang suami istri itu langsung, dan akhirnya hendaklah kamu saling mengasihi seia sekata. Coba. Amin. Makanya nanti hari Jumat kita persekutuan doa, ya. Hari Sabtu nanti kalau ada yang mau ikut lomba 17 Agustus silakan datang ke Palangkaraya. Tapi saya harap kita semuanya boleh datang. Apalagi kalau Bapak Bebek itu lomba balap karung. Ya. Tapi jam 9 ya. Di Pal 9. Pal 9 itu tahu aja Bapak Bebek itu. Sama Bapak Meme. Ya. Apalagi Mama Nawi kalau lombaan itu mantap itu. Ya, tapi lomba mancing nggak ada di situ, nggak ada paretnya. Haleluya. Amin. Saudara diberkati, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah diberitakan. Genapi janji-Mu Tuhan atas hidup kami, Tuhan. Kami mau menjalani hari-hari kami, hari-hari yang baik, hari-hari yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, hari-hari yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, hari-hari yang dipenuhi dengan penuaian akan jiwa-jiwa. Kami mau menjalani hari-hari kami Bapa di hadapan-Mu bersama-sama dengan Engkau, melihat hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh dengan rahmat, kasih karunia dan kelimpahan daripada Tuhan. Demi nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, genapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan, sebelum kita tutup, perhatikan Bapak Ibu ya. Kita berdoa terus ya. Untuk pembangunan gereja ini, entah bagaimana caranya. Ya. Ya, nanti kita bikin aja dulu fondasi aja, mulai aja lah ya. Seberapa kita ada punya. Ya. Nanti kita beri Pak Meme ya. Situ jarak-jarak fondasinya berapa meter. Kita harus mulai. Ya. Karena di sini memanjat air kehidupan dari tempat ini. Ya. Kesaksian-kesaksian yang besar akan muncul dari tempat ini. Amin, saudaraku. Pekerjaan Tuhan yang besar akan muncul dari tempat ini. Yang percaya katakan amin. Lakukan bagian kita. Beritakan Injil. Amin. Jangan mau tinggal diam. Beritakan Injil. Minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Ya. Kemudian kita akan mengubur air. Belum ada ya orangnya ya. Ya. Mudah-mudahan minggu ini kita sudah bisa mengubur air. Haleluya. Mendapat mata air yang tepat, mata air yang tidak pernah kering, yang kita dapat di Gunung Rambang. Amin. Wow. Kita bergembira aja deh karena Tuhan bersukacita. Tuhan pasti penuhi kita. Cukupkan semua kebutuhan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan yang perisaiku, kepadamu rohku berserah.
Engkaulah sumber kehidupan kami, sukacita kami, pengharapan kami satu-satunya Tuhan. Terima kasih untuk firman mengingatkan kami hari ini, untuk kami menjalani hari-hari yang baik di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kami di tempat ini Tuhan. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah tangan Tuhan menyertai dalam setiap perjalanan kami. Tibakan kami di rumah kami, dalam sukacita dan sejahtera berkumpul dengan keluarga kami dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa pada pelayanan yang kami lanjutkan di Balangkaraya. Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan berkat-Mu atas ibadah raya kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati setiap kami, usaha pekerjaan kami, usaha nyedot kami Tuhan berkati, latih kami diberkati, warung kami diberkati, taksi kami diberkati, ternak kami, usaha ternak kami diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, apa yang kami kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati semua usaha pekerjaan kami Tuhan. Studi anak-anak kami diberkati Tuhan. Semua kesehatan kami Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Bahkan semua anak-anak kami sehat, kuat, cerdas dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Lihatlah Tuhan, kami rindu membangun tempat ini Tuhan, untuk jiwa-jiwa boleh berkumpul lebih lagi Tuhan Yesus. Kami berdoa, berikan dananya Tuhan Yesus. Cukupkan Tuhan. Berikan kami bangunan yang baru Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau rindu air kursi Tuhan boleh mengalir di tempat ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk Grace yang ulang tahun, Tuhan berkati dia. Bahkan Tina juga yang menatap, berkati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, lebih lagi bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih semua, apapun yang menjadi beban hati kami di tempat ini, dalam nama Yesus, Tuhan yang memenuhi itu semua, Tuhan yang menjawab itu semua, tepat pada waktunya, dalam nama Yesus yang berkuasa. Demi nama Yesus, karena jemaat ini adalah milik kepunyaan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada kemarin jemaat anak-anak Tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dalam sejarah daripada Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan Anak yang tunggal itu menyertai Engkau dan saya. Diberkatilah Engkau di mana Engkau berada. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, hidup nikahmu, buah kandunganmu. Demi nama Yesus diberkati Tuhan. Demi nama Yesus buah kandunganmu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau akan terus naik. Engkau tidak turun. Engkau menjadi kepala, Engkau bukan menjadi ekor. Engkau mempunyai pengaruh yang besar bagi banyak jiwa-jiwa untuk menyatakan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus, Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada? Kalau nggak pakai baterai, nggak akan
udah masuk dia dari itu kayaknya itu. Oh, udah mulai habis ya tuh? Iya, oh iya. Ada tuh baterai yang kali ini. Oke. Haleluya. Selamat. Happy birthday to you. Iya. Asisten Pak Pendeta. Habis kah kopinya? Asisten Pak Pendeta. Di depan lah silakan. Di nama? Iya nanti. Bes. Selamat tahun toh. Besok-besok ya. Makanya hindi malah mana Grace, mga makan hindi. Anda kapo te Grace dito siya na doa. Yo ba nga itu naka. Mulai kuda. Kan kita hete. Naman pada kan malu kan dia Kan kapela kami. Korek kah? Korek. Tina mati Korek aku na. Pagi ni ay na. Bakit natas? Datang pasang korek. Ay Tina. Wait, may pa Tina. Ano? Edan na sabi ni Yura kursi. Ya, selamat ulang kami ucapkan. Selamat Panjang umur kita akan doakan. Selamat. HP mulai Tina. Menutup. sentosa
Tiup lilinnya. Oh, tunggu. Lilinnya belum dibakar. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang Kayak itu. juga. Tiup ya, hitung dulu ya. 1, 2, 3. Ya, tiup ya. Ya, udah tiup. Tiup. Yeay. Selamat ulang tahun. Potong kuenya. Oh, nggak usah potong kue ya. Ya udah. Kita doa ya buat Ina ke Bapak 16 ya. Kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kasih setiamu bagi kami. Terima kasih gerejamu, jemaat Tuhan di tempat ini bersyukur untuk ulang tahun Grace ke-5 tahun dan juga Kina ke-15 tahun. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang sudah menentukan jalan-jalan hidup bagi mereka. Kami berdoa kepadamu, kami menyerahkan Tuhan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan supaya Engkau yang terus memegang, menuntun kehidupan mereka. Memberi mereka Tuhan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang terus membawa mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan mereka Tuhan pegang, supaya melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang dibawa datang kepada Tuhan. Orang tua mereka Tuhan diberkati. Dalam nama Yesus segala usaha pekerjaan yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan anak-anak ini diberikan kepintaran, kecerdasan, hikmat yang dari Tuhan. Bapa-Mu yang melindungi, memagari mereka Tuhan. Menjauhkan mereka dari segala yang jahat. Bahkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menguruskan dan menyucikan masa muda mereka. Supaya mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Di tempat dimanapun mereka berada, baik di sekolah, di lingkungan keluarga, rumah tangga maupun masyarakat. Kami berdoa peliharakan Ina dengan Yesus Tuhan. Bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan sebagai gereja-Mu di tempat ini. Biarlah terus melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oleh kebaikan hati ibu-ibu di tempat ini, mereka menyediakan berkat makanan minuman bagi kami semua. Tuhan menguruskan, menyucikannya. Jadi kekuatan yang baru bagi tubuh kami. Kami sambut berkat Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur dan kami percaya. Haleluya. Amin. Happy birthday. Makan. Masing-masing. Berapa? Siap. Ulangan kamu? Hah? Oh, ulangan. Bapakmu di Palangka? Oh, iya, sip. Hari Minggu sama Pak. Merayakan di Palangka ya. Bangkrut bareng rambang bangkrut. Hijau berapa? Kejauh, kita minum Untuk aja. desa bikin orang aja. Kasih dari bareng rambang. Itu paling enggak bakal mau kan. Amin.
Terima kasih. Biasa. Tuh ada nih. Enggak tuh yang anaknya. Enggak, lagi sampai ke sana. Yang mana tahu kan? Nama kok kan? Kalimanya bawa Tege, bilis tege. Tina, kenapa kakimu tuh? Ini saya kampung sini. Tege,
Jadi ke belakangnya nak. Sambal lagi yang gue ini itu raja pada semua. Padas berapa? Ya sambal itu sambal. Oh untuk Grace. Dulu pasang panikannya. Saya taruh dulu pasang panik. Miau. Waktu itu dia dengan itu. Kita ayo. Tahu mana? Nah. Kayaknya salah tik. Dia nampak punah punya nak. Dia nampak sekali. Sastra bahasa Inggris. Oh, SPD ya? Pagi sama aula. Sampai mereka pilih nak, ini pun lagi di dalam. Apa nak undang kai komplek. Dia tunggu. Bau jadi ada apa? Banyak bau mare. Enaknya honornya. Masih lah, bela duit telon. Ayo. Benar apa duit? Tiga. Lagi Chris. Chris menarik lagi. Ini lah ada kenang kok. Betul kita kampung laut kali. Foto-foto sana. Kok kita ya? Kamu foto ya lah. Jadi kok mana tidak kira lah gara-gara Nanti hari tahu nangis ya? Pilih ada ya. Jadi kayak apa lah ya? dia nanti nolong orang jadi ke pada bahannya dia. Mulai tenala. Mutar Mulai tenala. Nang mulai pada hes. bahaya kan. Nang kapeda ay mulai tenala. Kalau orang ini lah.
Kain panang itu nama sinelaw. Lihai kayak na kau pada malam. Iya, jarang lagi kota kan. Jangan pemilik kota kan jangan menang. Kayak kelatu deh kan dapat tuh nang ya. Bikin ini sih tahu nang. Minum di John lumayan deh. Tapi bahasa mana? Dan dia mandu, tak mandu di sekarang ini, Bang. Ngajar kan aku ini. Si Lia bisa berenang. Bisa berenang. Oh, belajar ya. Balik balut, tarik itu. Tambal. Oh, tambal lepas. Oh, itu sama. Sengaja pemadas itu sama lah kan. Iya nah. Nyata begini kan sama. Apa nih nyedot air tuh, Bang? Biasa makan sambal. Sambal. Nyedot air. Ngawet dong ya. Nggak yang lain. Boleh.